Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Para bapak kepala, kepala Desa Barikbek, kepala MANU Lakpok, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Lakpok, dan bapak-bapak kepala pundak lutut kaki, masayeh, para abah, para kiai, para jamaah kakung putri yang semuanya mudah-mudahan di malam Tasu'a yang juga malam insya Allah berharga, semua yang kita lakukan oleh Allah dihargai dengan surga. Allahumma. Qalal musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bingulumihi fid dharaini amin. Sebelumnya ada janji bahwa saya ingin menyampaikan tentang malam Asyura dan siangnya dalam kitab I'anatut Thalibin karangan Syekh Abu Bakar Sato di juz 2 halaman 444, tapi cetakan Bayrut mengatakan waman ahya lailata asyura, barang siapa yang menghidupkan malam 10 di bulan Muharram yang dikenal dengan Asyura, bila ibadah, tentunya lek-lekan dengan ibadah, bukan ngopi-ngopi saja, apalagi dengan hal-hal yang lahan atau ghaflah, bahasa Inggrisnya gaple. Faka'annama abadallahu mislang ibadati ahli samawati wal ard. Yang kita lakukan dihargai oleh Allah sebesar ibadah yang dilakukan oleh seluruh ahli langit yang jumlahnya 7 lapis, seluruh malaikat. Mudah-mudahan ini sebagai motivator. Kemudian di siangnya telah sering kita dengarkan puasa 1 malam, ini senilai puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram ini senilai sama dengan 360 hari. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, di dalam hadis yang lain mengatakan senilai pemupus yang bisa memupus dosa selama 360 hari. Artinya sama. Maknanya bahwa puasa ini sangat berharga karena memang ini adalah bagian-bagian ayyamillah. Wadhkur bi ayyamillah, wadhkur bi ayyamillah. Ingatlah dengan hari-hari kemenangan Allah. Hari-hari di mana Allah memberikan kemenangan yang sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul amal ala shadaqati bit taqwa. Fadlul ngamal, keutamaan bekerja. Ngalas sodakoti, ngurusi ingatasi zakat. Berarti para RT ini dengarkan, operator dan para pemuda yang terkait. Olehnya bekerja bitakwa dengan dasar takwa. Ora kur rokok-rokokan tok. Lihat nggih RT nunggoni wong pada teka rokok-rokokan tok. Dulu zamannya baginda Nabi yang namanya amil mengambil. Di dalam Al-Qur'an disebutkan khud, ambillah min amwalihim, dari harta-harta orang yang kaya. Nah, siki koyone akeh ngrokok-rokokan tok. Nggih. Al amilu utawi amil pekerja ngalas sodakoti terhadap zakat. Huwa yo amil iku alladzi wong yubaddilu kang mengerahkan, bahasa Inggrisnya kerja keras. Yang mengerahkan sopo ngamil, sopo mengkono amil, juhdahu ing kekuatannya amil di dalam apa? Fi jam'iz zakati, untuk mengumpulkan atau dari mengumpulkan zakat minal muslimin, dari orang-orang yang Islam. Jadi yang disebut amil itu harus aktif, tidak boleh pasif. Amil kok diam saja namanya bukan amil tapi makmul. Amil itu harus bergerak. Untuk apa? Liusiluha, supaya nekaaken sapa ngamil ha ing zakat den tekaaken ila baitil mal, maring
pembendaharaan negara atau baitul mal. Setelah dikumpulkan jadi satu, fayatasarrafu mongko membelanjakan, mentasarufkan, menyalurkan sapa al imamu imam fi infaqiha ing dalem infaknya. Infak itu pemberian. Infak itu umum, kalau zakat itu khusus. Nafaqoe mongkono zakat nang di fi masolihil am ing dalem kebagusan kang umum. Zakat itu diberikan kepada masoleh yang umum. Misal untuk mengentas kemiskinan. Misal juga untuk menyelesaikan perdebatan yang sangat membahayakan. Kemudian ada orang yang menjadi islah tapi hutang uangnya, itu bisa diselesaikan. Wal musa'adati lan nulungi, menolong kepada fakir miskin yang seharusnya ia harus menyelesaikan beban anak-anaknya yang sekolah, anak-anaknya yang pesantren, istri-istrinya yang kelaparan. Wal i'anati wal ihsan lan nulungi wal ihsani lan gawe bagus, sekaligus mengamalkan perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa sawabuhu utawi ganjarane amil iku sawabul mujahidi kaya ganjarane wong kang perang. Olehnya perang linasriddinillah krono nulungi agamane Allah Subhanahu wa taala al mudha'afi kang den tikel-tikelaken opo ajruhu ganjarane amil. Maka amil itu harus berdasarkan takwa karena ganjarannya luar biasa. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al amil utawi amil alas sodakoti terhadap sodako atau zakat. Ayang amil itu bil haki dengan melaksanakan hak atau sebenarnya atau tugasnya yang benar, tidak menyelewengkan, tugasnya jujur. Liwajhilah krono golet ridone Allah, didasarkan atas ikhlas. Berharap hanya kepada Allah saja, tidak melihat ini kalau terlalu lama kita rugi, perhitungannya tidak kalkulasi, tidak dagang. Iku kal ghazi kaya dene wong kang perang fisabilillah ing dalam ngluhuraken agamane Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla hatta yarjinga hinggo bali sapa ngamil ila ahlihi maring umay amil. Selagi ngamil masih mencatati, mengawasi, memberikan, ini ganjarannya tertulis laksana seorang yang perang. Makanya kemarin saya dengan Pak Kepala Desa sampai jam berapa itu? Nunggoni orang-orang yang sedang mengurusi amil-amil itu. Membantu. Ya. Supaya apa? Kita punya nilai plus di malam-malam para pekerja untuk menyampaikan bantuannya kepada orang yang memerlukan. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amil iku idza ustukmila tekalane den tugasi sapa amil. Fa akhadha mongko tumandang sapa al amil al haqqo ing perkara kang bener. Jadi amil itu definisinya adalah orang yang mendapatkan SK dari pemerintah. Al amilu man wala waliyul bilad. Amil itu adalah satu orang yang benar-benar menerima SK dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada kiai tiba-tiba Kang dadi amil zakat, itu bukan disebut sebagai amil yang bisa menerima bagian daripada zakat, tapi itu adalah bagian dari wakil orang yang zakat. Ingat, kalau amil itu bagian daripada mustahik, tetapi kalau amil yang dipanitiakan oleh musola, oleh masjid tanpa SK dari pemerintah, itu adalah wakil dari muzaki orang yang zakat. Paham boten niki? Yang pertama perbedaannya, amil itu kalau panjenengan zakat kepada amil, begitu zakat sudah sah. Tetapi kalau zakat kepada panitia zakat yang hanya dikolektif oleh DKM tanpa sepengetahuan pemerintahan desa, itu belum tentu sah.
Kalau sampai hari itu tidak diberikan kepada mustahiknya, maka statusnya belum sah. Yang kedua, kalau sudah diberikan kepada amil, amil salah memberikan kepada orang lain tetap sah. Tetapi kalau memberikan kepada panitia, yang panitia itu dibentuk oleh DKM, kemudian panitianya salah, maka tidak sah. Kenapa? Karena panitia itu hanya sebagai wakil orang yang zakat, sedangkan amil bagian daripada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Muzaki tidak boleh menginvestasikan. Artinya amil panitia yang tidak dibentuk oleh pemerintah tidak boleh menginvestasikan atau memproduksi harta zakat kemudian diberikan kepada para mustahik berupa hasil produksinya. Jadi uang itu tidak boleh kemudian digolangkan untuk beli tawon, beli jangkrik, dikembangkan hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Tetapi kalau amil, karena amil ini adalah bagian daripada mustahik yang dikelola oleh pemerintah, itu boleh diproduksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tolan paring sapa ngamil al haqqo ing perkara kang hak. Al haqqo ing perkara kang hak. Kemudian dia melakukan dengan benar, memberikan dengan benar. Yang terakhir ya, saya membaca literatur yang mungkin kadang-kadang keliru dipahami oleh orang lain. Jadi seyogianya amil itu, ini seyogianya. Tapi kalau bagi amil yang dibentuk oleh DKM ataupun masjid ataupun musola ataupun lembaga sekolah, ini wajib. Jangan sampai zakat itu kembali kepada muzaki. Ada orang fakir zakat, diberikan kepada amil. Orang fakir itu kan dapat bagian lagi. Tiba-tiba dibuka berasnya sendiri, masih apal. Lah itu kalau sampai pemberiannya kepada muzaki maka tidak sah. Lah kalau kepada amil ada yang mengatakan sah. Dah untuk lebih teliti, ngati-hati, berasnya itu tidak boleh dicampur. Misal kalau nanti untuk fakir miskin, untuk fakir dipisahkan. Zakatnya orang fakir dipisahkan, zakatnya orang miskin dipisahkan. Zakatnya orang kaya-kaya ini kemudian dipisahkan. Lah zakatnya orang kaya-kaya nanti diberikan kepada orang fakir. Kalau kurang zakatnya fakir si A jangan diberikan kepada si A tapi kemudian diberikan kepada si B. Agar zakat itu tidak kembali kepada dirinya sendiri. Kalau sampai itu terjadi, kalau ini adalah amilnya amil ilegal atau amil swasta, maka zakatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yazal mongko selalu sopo amil selalu iku kal mujahid kaya dene wong kang perang utawa gingsir-gingsir sopo al amil ora gingsir-gingsir iku kal mujahid kaya dene wong kang perang fisabilillah hatta yarjinga hinggo bali sopo al amil ila baitihi maring umay amil. Jadi selagi masih ada rangkaian menunggui kesuksesan itu tetap mendapatkan pahala yang terus menerus. Wakasbul amil utawi penghasilannya amil. Huwa yo kasbul amil iku khairu kasabin. Sebagus-bagusnya kasab. Untuk amil legal itu boleh mengambil sebagian dari beras itu dijual untuk beli gudai sama kopi. Tapi kalau amil yang dibentuk oleh lembaga ataupun oleh lembaga seperti sekolah, akademika atau yang tidak dapat SK dari pemerintah yang jelas, itu tidak boleh sama sekali. Khairul kasabi kolangan di kosopo Rasulullah. Khairul kasabi utawi sebagus-bagusnya usaha iku kasbul amil, usahane amil. Idza nasoha tekalane ngarepaken bagus sopo amil, yaitu amil yang mengelola dengan benar, menyampaikan kepada penerimanya juga dengan benar. Kalau menyeleweng tanggungannya sampai akhirat. Walahulan kade ngamil masalu sawabil mutasaddiqin utawi ganjarane utawi padane ganjarane wong kang sedekah kabeh. 5 krono barang
yakumu kang mengelola utawa kang jumenengi sapa ngamil bi iklan ma bayane min amanatin nyatane amanat nang di fi hifdis sedekah ing dalam menjaga sedekah wa isoluhalan menyampaikan sedekah ila ahliha maring ahline sedekah. Kenapa amil itu mendapatkan pahala yang sangat besar? Pak RT itu dapat pahala zakatnya orang se-RT. Asalkan memang pertama melaksanakan amanah. Jangan sampai Pak RT mengkhianati. Yang bukan berhak tapi karena adiknya Pak RT dinaik padahal kaya. RT-nya yang ketempuhan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad annahu qol annal khazin teman satune wong kang jogo wong kang ngreksa dunyane wong liya al muslim kang Islam al amin kang dipercaya. Ini modalnya amin. Alladzi yo mengkono khazin yang kulu kang menyampaikan sapa khazin yang kulu kang mindah barang untuk menyampaikan sapa khazin ma ing perkara umira kang den dawuhi sapa khazin bihi klan ma. Kemudian fayuktihi mongko maringi sapa khazin hi ing mak kamilan khale utuh barangnya ora diunteti muafiron tur lengkap 2,5 kilo 2,5 kilo toyibatan khale bagus bi kelawan mengkono mak opo nafsuhu atine khazin. Artinya bukan untuk mengambil bagian yang lebih yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Fayudafinguhu mongko ngewehaken sapa mengkono khazin hu ing ma ilal ladzi maring wong umira kang den dawuhi sapa khazin bi iklan ma bi iklan umira kang den dawuhi sapa khazin bi iklan mengkono aladzi menyampaikan kepada mak kepada aladzi utawi khazin satu yang Islam, dua yang amanah, tiga yang memberikan dengan sempurna, empat yang hatinya baik, artinya dengan takwa, tidak ada perengat-perengut antara ketua dan wakil ketua, sekretaris dan bendahara, maka ahadul mutasodikoin salah satu di antara orang-orang yang sedekah semuanya. Maknane uli ganjaran seake ganjarane wong sing podo sodako. Saya ingatkan penarik lajisnu, penarik basnas, jangan lihat materinya, jangan lihat rewel gampangnya wong sing tarik, tapi panjenengan melakukan itu, hasilnya nanti akan menjadi pahala panjenengan tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang memberikan kencelengnya. Kalaupun ternyata ditarik kosong, tetap perjuangan sampean langkah panjenengan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira kon dadi tukang nariki kenceleng jenengan gelem apa ora? Modal tenaga ganjarannya luar biasa kok. Gengsi, masa ya kiai kon nariki kenceleng. Wal amilu utawi amil. Idza taqona likane takwa sapa amil. Allah ing Gusti Allah waraqabahu lan nginjen-nginjen lan nginjen-nginjel sapa mengkono-mengkono amil ing mengkono-mengkono Allah, maknanya mengindahkan perintah Allah. Apabila pekerja itu dilandasi dengan takwa serta mengindahkan perintah Allah, fahuwa mongko utawi ngamil iku min ahlil jannati saking ahline swarga. Allahumma. Penarik kenceleng, penarik basnas ini adalah bagian calon penduduk surga yang tugasnya kelak nantingi wong sing podo aweh. Apa ora hebat sih? Nang dunyo nantingi dunyane, nang akhirat nantingi menungsane. Lah sing angel-angel usah ditanting, ngapain sih? Nggih. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad, innahu temen satune kelakuan iku satuftahu bakal den bukak ngalaikum ing atase sira. Bakal den bukak ngalaikum ngatasi sira apa masyarikul ardi, bumi belahan timur, wa magharibuha, bumi belahan barat. Ingat nanti dari seluruh dunia akan dibuka
dari kandungannya, kanjunnya, dari barang-barang tambangnya. Wa inna ummalaha lan temen satune para amile mengkono-mengkono zakat. Wa inna ummalaha temen satune para amilnya zakat iku finnari ing dalam neraka. Banyak sekali para pegawai-kepegawainya tidak kuat dengan bujukan hartanya masuk ke dalam neraka. Ilaman kejaba ngamil. Ittaqullah wa adal amanah kang takwa maring Allah wa adala nekani sopuman al amanata ing amanah. Sarafus sodakoti, lah ini sodakoh menginjak kepada hal yang bukan wajib. Keutamaan sedekah wa fadlul mutasaddiqin dan keutamaan orang yang sedekah. Ingat, loyalitas itu akan muncul bila ada royalitas. Ngerti royal mboten? Royal bukan kepada wanita. Royal itu suka memberi, suka bersedekah. Persahabatan tidak akan pernah langgeng jika memang didasari dengan pelit. Rumah tangga akan hancur, suami istri akan porak-poranda kalau memang didasari dengan pelit. Kalau kepengin organisasi maju, persahabatan terus abadi, maka dasar utamanya adalah royalitas. Kalau sudah bisa royalitas, pasti persahabatan itu akan loyal. Dalam agama, bakhil itu dianggap sebagai dosa besar. Karena apa? Karena bakhil itu posisinya ditempatkan di jurang neraka, dan dermawan itu dianggap sebagai pahala yang luar biasa, ibadah yang istimewa. Wa minas syarafilan iku setengah saking kemuliaan aladhiyo kemuliaan iddakharahu kang nyimpen hu ing asyaraf sapa Allahu Gusti Ta'ala li hadhil umat, untuk ikilah umat, ma utawi keutamaan angadahu kang nyawisaken hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah bayane ma minal fadlil jajil, minal fadli nyatane kautaman, minal fadli nyatane kautamaan al jazili kang agung, al jazili kang agung, wasawabilan ganjaran, sipate ganjaran al jazili kang agung, ngalas sodakoti ingatase sodakoh. Al jazil maknanya agung, al jalil juga maknanya agung, cuma al jalil biasanya kepada materi, al jazil kepada yang non materi. Bahwa sedekah ini pahalanya agung sekali, sampai Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwa tidaklah saya melihat biji yang kecil di dunia ini yang kelak bisa mengimbangi besarnya gunung di dunia di akhirat nanti selain sodakoh. Sodakoh walaupun kecil nanti oleh Allah diundak-undakakan sampai kelak orang itu terkaget-kaget dan terbelalak-belalak dengan pahala sodakoh yang luar biasa. Tapi syaratnya akeh lah. Ikhlas tok ora akeh kadang grundel. Punten, sodakoh niku cara jenengan sitik ikhlas sing apik lho, sitik ikhlas apa akeh grundel? Akeh grundel apa sitik ikhlas? Akeh ikhlas udah pilihan. Bocah TK be ngerti sedekah sing apik ya gue sedekah sing akeh sing lah sedekah sing paling elek sifat ngrun. Nek cara kula sedekah sing paling apik niku sedekah sing akeh senajan grundel. Cobi mawon nonton tiang sedekah 1000 perak. Matur teng kula Mas Kiuzin, kula sedekah 1000 perak mangke nyuwun nggih dipun Fatihah kali jamaah masjid. Kula matur para pirawu sedaya niki paijo sedekah 1000 perak, mugi-mugi dipun paring kesehatan keselamatan, monggo paring hadiah Fatihah, Al-Fatihah. Yakin wong semajid grundel kabeh. Tapi kalau ada orang sedekah 10 juta grundel, kula matur, panjenenganipun Mas Sodik niki sedekah 10 juta sedulur. Mila ingkang ngaten kita dongaken mugi-mugi panjang umur. Al-Fatihah. Wong semajid Fatihah ikhlas khusyuk kabeh. Lah khusyuk Fatihah ikhlase wong semajid ki dadi ganjarane wong sing sedekah sing
Jenengan bangun masjid kong grundel, masjid ditinggo tetap ulih ganjaran. Allahumma. Dadi sedekah sing penting akeh. Grundel lah terus sedekah insyaallah kok grundele mblenger. Nek wis mblenger dadi ikhlas. Wa malan perkara mayyaza kang bedaken sapa Allahu Gusti Allah taala bi iklan ma bedaken al mutasaddiqin ing wong kang sedekah kabeh saking wong sing ora pada gelem sedekah alias meditil, bakhil, pelit, ngucir, ngiwir-ngiwir. Bayane ma minal khosais alhamidah saking kekhususan alhamidati yang terpuji. Wal mazaya lan kelebihan-kelebihan to komlut al-majidati kang agung. Wa qad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken sapa ingsun jumlatan ing kumpulan solihatan yang bagus yang patut mindalika saking mengkono-mengkono khosois alhamidah wal mazaza al majidah adzkuruha kang bakal nyebut sapa ingsun ha ing jumlah insyaallah fima ing dalam keterangan yakti kang bakal teko apa ma akan disebutkan betapa keistimewaan orang-orang yang bersedekah dan sedekahnya. As-shadaqatu utawi sedekah iku tazidu nambahi apa sedekah fil umri ing dalam ngumur. Wa yudhibu lan ngilangaken apa sedekah. Ngilangaken wa yudhibu lan ngilangaken sapa Allah Gusti Allah taala biaklan sedekah ngilangaken ardalal akhlaki ing akhlak kang asor kang elek minimal wong gelem sedekah sing mune mbetitil banget kok sedekah setiap malam satu sedekah kira-kira mbetitilnya salah suwe ilang apa ora? Betul Pak, bahwa sedekah menghilangkan akhlak yang jelek. Ketemu wong maune ora ditakoni, sehingga batuke mritut nggih. Jepaprut tapi sering awe kira-kira wong sing awe maring kowe ketemu karo sampean ditakoni apa ora? Nah, jenengan dadi ditakoni wong. Akhirnya nanti dengan saling bertanya tidak miskomunikasi terbangun sebuah relasi yang loyalitas. Wa aswa'i halan ala-alane akhlak wa yakhfadulan ngrekso biya kelawan sedekah. Sopo al faqru wong fakir, sopo al abdu kawula minal faqri saking fakir. Janji Allah sedekah akan menjaga manusia dari kenang penyakit kismin atau penyakit melarat. Wis niki jenengan cekeli mawon, belum ada ceritanya di dunia orang melarat karena sedekah, belum ada. Kalau kaya banyak. Tapi kalau melarat belum ada. Fa'an Amr bin Auf kola ngendika sapa Rasulullah innas shadaqatal muslim teman satune sedekah wong muslim iku tazidu bisa nambahi apa sedekah fil umri ing dalam umur. Sedekah bisa memperpanjang umur. Menurut Imam Nawawi, apa yang disebut dengan panjang umur? Ziyadatul barokah fi umrihi. Umurnya menjadi umur yang berkah. Yang dulu umurnya kanggo gawe tura, turu, mangan, tila, tilo, planga digunakan dalam hal-hal yang bernilai ibadah. Itu yang disebut dengan panjang umur. Wa taufik lit taat. Orang itu selalu di dalam ketaatan diberikan pertolongan. Meriang janjane tapi begitu krungu pengajian waras. Niki jenengane umure lho nek ana wong waras krungu pengajian kok meriang. Niki berkah mboten. Wa imaratu awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah. Hari-harinya, siang-siangnya, pagi-paginya, sore-sorenya digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Itulah yang disebut dengan panjang. Tapi pendapat yang kedua memang dibenarkan bahwa panjang umur itu ya panjang beneran. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yamkhullahu mayyasa wa yusbit. Allah boleh menghapus sesuatu tulisan-tulisan azali yang dulu telah ditentukan oleh Allah. Umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Tapi kemudian melihat Nabi Dawud yang
Cemerlang yang berkilo-kiloan itu ditanyakan umurnya cuma 60 tahun. Nabi Adam kemudian bilang bahwa umur yang 1000 itu dipotong 40 tahun untuk cucunya, yaitu Nabi Dawud alaihis salam. Itu ceritanya sudah sangat viral. Bismillahirrahmanirrahim. Watam nangulan nyegah opo mengkono sedekah nyegah-nyegah maitata su'i ing matiolo. Wong loman langkah sing dongakna elek. Wong medit, wong bakhil kira-kira ana sing dongakna elek apa ora? Malah ana sing naboki elek kok. Nggih. Doanya orang-orang yang terhina, doanya orang-orang yang terdolimi ini bahaya. Lah orang yang sodako ini berarti menghilangkan bakhil. Kanjeng Nabi sudah berjanji kalau orang itu sudah hilang bakhilnya maka statusnya as-sakhiyu, dermawan. As-sakhiyu qoribun minallah. Orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang dekatnya Allah. Dekatnya Jokowi behebatnya pol-polan mbok. Dekatnya Prabowo juga penteng kelekan kayak apa maning dekatnya Gusti. Kalau sudah menjadi orang dekatnya Allah, insya Allah matinya husnul khotimah. Wa yudhibulan ngilangaken sapa Allah Gusti Taala biaklan sedekah ngilangaken al kibro ing gumedhe wal faqra lan ing sifat fakir wal fakhra lan ing sifat bangga diri. Wal fakhrolan ing sifat bangga diri. Jadi sedekah ini akan menghilangkan takabur kita. Maka yang harus dibangun begini. Yang harus dibangun punten. Pemberi sedekah itu sebetulnya harus lebih butuh terhadap sedekahnya dibanding butuhnya penerima terhadap sedekah. Tapi di antara kita kira-kira yang terbangun itu yang lebih butuh sedekah kita atau orang yang menerima coba? Kalau yang kita rasakan yang butuh kepada sodako itu yang menerima, kita akan jadi sombong. Sehingga kadang-kadang memberikan sodako dengan melempar, memberikan sodako dengan cemberut, ada enggak? Memberikan sodako dengan membuka kaca mobil sedikit sekali, kemudian uangnya dilempar. Karena apa? Karena kita merasa tidak butuh terhadap barang yang disodakohkan. Ingat bahwa kenapa kita lebih butuh kepada sodakoh dibanding orang yang menerima sodakoh, karena orang yang menerima sodakoh itu telah menerima sodakoh kita, membawa dan mengantarkan kepada mizan, kepada timbangan kelak yang timbangan itu adalah milik kita. Kita gratis, tidak memberikan ongkir, tidak memberikan ongkos. Maka yang perlu untuk kepada sodako itu sebetulnya adalah orang yang memberi. Kita yang butuh. Kalau kita yang butuh, maka kita selayaknya setiap hari itu mencari orang yang mau menerima sodako. Jangan kalimatnya kututup pintumu kepada para pengemis, kututup pintuku kepada kamu para pengemis. Tidak boleh. Okay. Jadi kita harus lebih menganggap bahwa kita itu lebih butuh kepada sodako. Supaya kita itu hilang sifat apa tadi, kibrinya, sombongnya. Kita hilang juga al-fakhro, bangganya, dan hilang fakirnya. Mohon maaf, semuanya yang hadir di sini kan kepengen menjadi orang kaya ya, betul kan? Kepengin ilmu harus belajar, kepengin bisa nukang juga harus belajar, kepengin deres juga harus belajar. Kalau panjenengan kepengin kaya, belajarlah menjadi orang yang kaya. Bagaimana belajar menjadi orang kaya? Latihan memberi. Orang yang memberi ini pasti orang yang kaya. Kaya hatinya, merasa cukup dengan apa yang ada, dan juga kadang kaya hartanya. Orang yang memberi, orang yang memberikan sebagian hartanya ini adalah orang yang sedang latihan kaya. Pantas baginda Nabi mengatakan bahwa sodako itu bisa menghilangkan fakir, bisa menghilangkan kesombongan, karena kita yang butuh, bukan mereka yang butuh. Mereka itu adalah sebagai ongkir kita. Seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang mau menerima. Kalau kita memberikan zakat 1 juta, hendaknya ditambah ini 50 buat panjenengan
untuk membeli bensinnya untuk berangkat ke masjid. Itu namanya ongkir, ongkos kirim. Wal muradu utawi kang den karepaken bi ziyadatil ngumri kelan panjang umur iku al barokatu, umure dadi berkah. Berkah itu kebaikan yang menambah-menambah. Iku al barokatu berkah fil ngumri ing dalam ngumur. Bi ayu afiko gambare yento, bi ayu afako gambare yento den tulungi. Bi ayu afako gambare yento den tulungi. Sapa mengkono-mengkono wong lil a'mali kanggo gawe nglakoni as-solihati, ngamal kang soleh. Kemudian fayak malu bisa ngamal sop, mongko bisa ngamal sapa man fi sanawatin ing dalam pira-pira taun, sipate taun qolilatin kang kidik, minal khairi saking kebagusan, bisa ngamal ma ing ngamal layak maluhu kang ora bisa ngamal hu ing khairin sapa ghairuhu sakliyane wong kang sedekah. Nang di fisana watin kasirotin ing dalam tahun kang akeh. Jenengan 1 tahun bisa mengumpulkan jamaah, bisa mengumpulkan sodako, bisa mengumpulkan senyum, bisa mengumpulkan kebaikan. Yang kalau dicatat ini ternyata amale jenengan itu mengimbangi amale wong sing ora sodako selama 10 tahun. Padahal amalmu 1 tahun. Itu yang disebut dengan panjang umur. Wasodaqatu utawi sodako iku tajidu nambahi apa sodako fil mali ing dalem bondo. Watabarokahulan berkaih apa sodako hu ing mal. Harta yang berkah adalah harta yang tidak mau keluar kecuali untuk kebaikan. Watadfangulan bisa nolak apa sodako nganhu saking mal, nolak al mufsidati ing kerusakan. Duit jeruk 500, korban nabe sing 50 diwek-wek nawong, insyaallah sing 450 butuh. Duit jeruk 500 wit jan 500 siji bi ora mentu maring tanggane, kira-kira jeruknya butuh apa butah? Bobol, kayak nasi tukang bobol ngomong malahan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasat malun min shadaqatin, mana kosot ora bakal sudo opo sodakotun, ora bakal nyudo opo sodakotun sodakoh min malin saking bondo ingkang dipun sodakoi. Resep kebahagiaan itu adalah sodakoh. Resep keuntungan, kekayaan itu juga sedekah. Resep kepengin kaya raya itu juga sedekah. Kalau kita mampu memberikan sepotong roti, berikanlah itu. Itu adalah sedekah yang istimewa karena kemampuan kita hanya sepotong roti. Jegongan sampean dilihat disandingi, tanggane ora disandingi, aja dilek dewek lur. Tanggane celot-celot mbok. Sebab apa? Dalam kehidupan seseorang muslim, di dalam ekonomi, di dalam politik, ini tidak bisa dipisahkan dengan sosial. Tidak bisa dipisahkan dengan memberi. Ekonomi politik yang dibangun, yang dibarengi dengan sosial, insya Allah stabil. Ekonomi politik yang tidak dibarengi dengan sosial pasti sial. Morat marit pak. Jadi ketua partai kok medhiti pol-polan nyalon maning dadi apa ora? Dadi anggota dewan kok medhiti pol-polan nyalon dadi apa ora? Politik itu tidak bisa terpisah dari sosial. Dan ingat, nalikane nyalon ora dadi kan mbok ngurangi banda mbok. Jadi sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta yang ditinggal. Karena sedekah itu hanya 2,5% kok, tidak harus semuanya. Wal makna utai maknane iku anak so teman satune kurang alhasil kang hasil fil mali ing dalam bondo. Fis surati ing dalam gambare sodako iku majburun den tambeli bil barokah kelawan barokah al khofiyati kang samar. Kadang-kadang awet duit ora kembali duit tapi kembali sehat sehingga bisa melaksanakan membantu orang. Wa hadza utawi kilah majburun bil barokah iku mudrokun bisa den temu bil khisi kelawan rasa wal adatilan kebiasaan. Au annahu uta temen satune mal
wa inna qosot au annahu uta temen satene mal wa inna qosot senejan sudo opo suratuhu gambare bondo 1000 di 100.000 diambil 10.000 menjadi 90.000 walakin sawabuhu tetapi ne utawi ganjarane mal al muaddu kang den siapaken lahu kade wong fil akhirati ing dalam akhirat iku jabirun bisa nambeli linaksihi maring sudane mal senejan 10.000 di 3.000 dadi 9.000 tapi akhirate karena kita hidup bukan hanya di dunia. Sahabat Umar ngendikaken sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan kelak di akhirat nanti akan saling berbangga-banggaan. Salat berbangga diri, puasa berbangga diri, apa maning haji biayae birakim 1 juta berbangga diri, tapi kemudian amal sodako mengatakan saya menurut Allah adalah amal yang paling terbaik daripada amal-amal yang telah dilakukan oleh pemilik kita. Sodako itu ternyata menjadi pemimpin daripada amal-amal kebaikan. As-sodaqotu hijabun minan nar. Sodako itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Kalau panjenengan kepengin tidak masuk neraka, jangan sampai malam 1 besok tidak hadir di dalam acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.